2022 infonya, Kaspersky ini mendeteksi dan memblokir 11.802.558 angka lagi. Dibulatkan aja 11.800.000 ancaman serangan cyber. Jadi yang Kaspersky ini memblokir dan mendeteksi ancaman serangan cyber sebanyak sekian itu tadi, 11 juta per Januari sampai Maret 2022. Gitu. Jadi ini DigiFriend mungkin mulai bosen ya. Ini apa sih dari tadi bahas data, terus bahas statistik gitu kan. Jadi langsung aja kita bahas apa sih dampaknya kalau kita yang jangan sampai ya. Tapi dampaknya apa nih kalau kita kena ancaman-ancaman tersebut gitu. Yang pertama adalah penyalahgunaan informasi. Karena data kita bocor, tiba-tiba kok ada tagihan pinjol gitu kan. Padahal kita nggak pinjam apa-apa, kok tiba-tiba ada tagihan, itu bahaya banget kan. Jadi serem banget. Terus dampak selanjutnya adalah pengendalian sistem secara remote tanpa diketahui. Kayak tiba-tiba sistem perusahaan kita itu berubah tanpa sepengetahuan kita. Tapi ini bukan sulap ya. Lebih ke karena ada orang yang nggak bertanggung jawab itu tadi. Dan keamanan cyber dalam perusahaan itu juga lemah. Jadi tiba-tiba sistem perusahaan itu berubah gitu. Jadi bisa membuat virus-virus atau pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut masuk ke dalam sistem kita. Kayak gitu. Halo Kakak, cheers up dan hello Uki, selamat join. Oke, lanjut. Dampak-dampak yang paling berbahaya nih bagi bisnis kalau keamanan cyber di dalam perusahaan itu lemah adalah kerugian finansial yang signifikan. Itu pasti owner-owner bisnis tuh yang paling kerasa ya kalau ada kerugian dalam finansial yang signifikan ini gitu kan. Padahal kita ini udah kerja secara maksimal gitu kan ibaratnya untuk menaikkan omset di perusahaan. Cuman gara-gara kita tidak memproteksi dengan baik keamanan cyber kita dengan baik, malah jadinya rugi. Itu kan kelihatannya hal yang sepele, tapi itu berdampak sangat besar bagi perusahaan. Gitu. Terus apalagi sampai kehilangan reputasi gitu, karena udah nggak dipercaya lagi sama nasabah atau klien yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Sedangkan menurut data BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, dampak dari kegiatan serangan cyber ini ada 5. Ini berdasarkan BSSN ya. Dampaknya itu ada 5. Yang pertama adalah menghentikan aktivitas bisnis. Ini yang paling serem ya, seperti tadi saya sampaikan. Bisa-bisa bisnis kita tuh berhenti total, bahkan bisa sampai jangka panjang gitu kan. Orang-orang udah nggak percaya lagi nih. Terus yang kedua adalah potensi hilangnya data rahasia dari klien dan informasi penting-penting lainnya. Ini yang bikin klien kita kayak, kok bisa sih? Bertanya-tanya gitu, kok bisa sih data kita tuh kesebar? Ini pasti gara-gara ini nih, gara-gara perusahaan ini nih, kayak gitu-gitu kan. Jadi berpotensi hilangnya tadi. Terus yang ketiga, merugikan secara finansial, of course gitu ya, kalau kata orang zaman sekarang, of course, yang sudah saya jelaskan di atas tadi, pasti merugikan secara finansial. Yang keempat ada rusaknya reputasi. Ini juga kalau data klien tersebar, seperti yang tadi saya sampaikan, pasti mereka udah nggak percaya lagi sama bisnis kita, dan akhirnya mereka koar-koar ke publik. Udah jangan percaya sama perusahaan ini, jangan ke sini, dan lain sebagainya. Lalu publik pun percaya gitu kan. Langsung hancur lah reputasi perusahaan nih yang sudah dibangun dengan sedemikian rupa gitu. Dan yang terakhir atau yang kelima itu kehilangan bisnis atau kerugian material lainnya. Yang bisa banget kehilangan bisnis jangka panjang, padahal kan kelihatannya kayak bukan salah kita kan, sebenarnya salahnya kita juga sebagai pelaku bisnis, karena kita tidak menjaga keamanan cyber itu dengan baik dan benar gitu. Nggak mau kan DigiFriend kayak gitu? Boleh banget sharing-sharing di kolom komentar juga ya. Bisa, siapa tahu nanti dapat teman atau insight baru dari teman-teman sekalian. Oke, ini ada lagi nih data statistik untuk membuktikan bahwa keamanan cyber itu sangat penting gitu untuk pelaku bisnis. Ini juga saya akan memberitahukan tentang data statistik keamanan cyber yang menarik dan mengkhawatirkan. Menariknya karena mengkhawatirkan ya, di tahun 2023. Jadi, biaya kejahatan dunia maya, ini yang pertama ya, biaya kejahatan dunia maya tahunan diperkirakan melebihi 20 triliun dolar. 20 triliun rupiah aja udah banyak ya, apalagi 20 triliun dolar gitu kan. Terus yang kedua adalah serangan cyber yang terjadi setiap harinya itu mencapai 2.244
Dan selanjutnya, 71% organisasi di seluruh dunia menjadi korban serangan ransomware pada tahun 2022. Jadi jangan sampailah di tahun 2023 ini bakal meningkat gitu ya. Kalau bisa ya di bawahnya itulah ya. Terus selanjutnya ada serangan ransomware terjadi setiap 10 detik. Ini yang menarik, karena 10 detik itu sama dengan kita ngobrol 10 kata. Kayak misalnya kita ngobrol 10 kata, itu aja udah 10 detik ya guys. Jadi setiap kita ngomong 10 kata, ada serangan ransomware masuk gitu kan. Jadi jangan sampai banget ini terjadi lagi di tahun 2023 gitu. Ini kan berarti kalau misalnya saya ngomong dari tadi ini udah berapa serangan ransomware yang masuk ya. Jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Oke, yang terakhir 71% dari semua serangan cyber bermotivasi finansial. Ini sudah pasti ya. Pasti ujung-ujungnya uang karena memang kita hidup kan ya tidak dapat dipungkiri, kita hidup juga mencari uang, mencari sesuap nasi gitu ya kalau kata orang-orang. Oke, kita kasih contoh deh daripada lama-lama statistik terus data-data terus dari tadi gitu ya. Kita kasih contoh aja oke, halo, selamat datang Kakak Hugo S. to Sleep. Selamat berjoin Ria. Silahkan jangan ragu untuk share komen-komen ya. Bisa langsung nimbrung-nimbrung aja, jangan sungkan. Kita di sini bersifat sharing aja. Oke, kita kasih contoh nih untuk selanjutnya. Ada Twitter. Ada yang nggak tahu Twitter nggak di sini? Coba komen, ada yang nggak tahu Twitter nggak di sini? Mungkin kalau yang nggak tahu Twitter tuh anak baru lahir gitu ya, bayi mungkin ya. Ada nggak yang nggak tahu Twitter? Jadi Twitter ini terus menjadi target utama peretas setelah data pengguna. Jadi pada Desember 2022, which is itu 1 tahun kemarin, belum sampai 1 tahun, tapi tahun kemarin, Desember 2022, 400 juta akun Twitter datanya itu dicuri dan dijual di dark web atau web gelap. Yang dijual itu berupa apa aja? Nama lengkap, terus nomor telepon, dan masih banyak lagi gitu. Jadi nggak cuma orang biasa aja nih yang dicuri datanya, tapi seleb-seleb juga nih kayak Selena Gomez mungkin ya. Seleb-seleb yang terkenal itu kena imbasnya juga di Digifriend. Oke, halo. Welcome Kak Imania dan Kak Faiz. Kak Merining sih juga bisa langsung komen-komen aja ya. Kita di sini bersifat sharing, jangan ragu untuk komen di bawah. Oke, terus lanjut lagi ya yang tadi. Nggak cuma orang biasa nih yang dijual datanya, tapi artis-artis atau seleb-seleb juga kena imbasnya gitu di Gfriend. Jadi pada tahun, ini ada kasus baru lagi, masih soal Twitter. Pada tahun 2020, 130 akun Twitter profilnya diretas, profil Twitter ya, 130 profil Twitter diretas termasuk CEO Twitter pada masa itu yaitu Elon Musk. Gitu. Jadi nah, pertas ini tuh mendapatkan sekitar 120.000 dolar dalam Bitcoin. Dolar ya, bukan rupiah. Kayak 120.000 rupiah aja menurut kita udah sayang banget kan kalau dicuri, apalagi dipinjam temen. Pinjam dulu 100 kayak gitu kan, kayak sayang banget kan. Apalagi 120 dolar, 120.000 dolar, yaitu mungkin sekitar 1 M kali ya, 1 M rupiah kali ya. Itu dicuri gitu. Gimana perasaan kalian? Gak mau kan kayak gitu? Jadi, contoh kisah di atas ini, contoh kasus dari perusahaan besar dan ternama sekelas Twitter. Sebesar itu saja masih bisa diserang. Jadi, untuk kita-kita nih pemilik bisnis itu harus banget 3 kali ya, mempersiapkan pengamanan terbaik untuk melindungi data user kita gitu. Karena kalau datanya hilang atau dirusak atau disebarluaskan sama orang yang nggak bertanggung jawab ya, kita juga yang kena kan, reputasi kantor kita yang hancur gitu. Terus dampaknya ya kehilangan pelanggan, kehilangan, finansial juga, kerugian, gitu kan, bikin pusing banget ya. Halo, selamat join, bisa langsung komen-komen di bawah, kita bersifat sharing di sini, langsung sharing aja dari mana asalnya mungkin, atau ada pernah nggak kalian, kena, apa namanya, virus dan lain sebagainya, bisa komen di bawah ya. Oke, terus sampai yang paling pusing ini, lanjut ya. Yang paling pusing ini adalah beresiko dilaporkan ke polisi dan menimbulkan resiko hukum yang serius. Ini nggak cuma jangka pendek nih, pengaruhnya bisa sampai jangka panjang. Jadi bahaya banget kalau sampai kita tidak memperdulikan hal ini di dalam perusahaan, kayak gitu. Jadi bisa banget kita kayak misalnya
si nasabah atau klien kita udah nggak percaya lagi nih, kok bisa sih tersebar apa data-data kita nih kenapa bisa tersebar, akhirnya menuntut pihak kantor yang menyebarkan. Padahal kita nggak menyebarkan kan, tapi yang dituntut pasti kantornya, gitu. Jadi yang dapat saya sampaikan di sini adalah jangan pernah berpikiran bahwa, mengamankan bisnis dari serangan cyber ini malah bikin bokek gitu ya, kalau orang zaman sekarang. Dari serangan cyber ini malah bikin beban finansial tambahan, kayak gitu. Ini salah besar ya, karena dengan mengamankan bisnis dari serangan cyber adalah investasi yang sangat berharga gitu. Bayangin anggaplah harga yang dikeluarkan untuk keamanan data ini cuma 100 sampai 500.000 gitu ya. Apakah sebanding dengan kerugian yang dirugikan oleh Elon Musk tadi yang saya ceritakan? Itu kan nggak sebanding kan? Jadi, jangan biarkan keamanan cyber perusahaan kalian ini sangat lemah, bahkan jangan sampai nggak digubris sama sekali gitu ya. Oke, dari tadi ngomongin soal bahaya dan dampaknya aja, tapi kita sendiri belum kenal nih sama jenis-jenis ancaman cyber di masa kini gitu kan. Yuk kita kenalan dulu yuk, biar kita bisa pasang tameng nih. Ini ancaman apa nih gitu, kayak waspada, tetap waspada gitu ya. Yang pertama ada phishing. Jadi phishing ini adalah penipuan melalui email atau pesan palsu untuk mencuri info pribadi. Pesan palsu ini kayak klik link kayak gitu. Ini pernah nggak sih ada di Gfriend yang dapat kayak gitu, klik link ternyata linknya zonk, ternyata kena prank. Ada nggak? Tulis di bawah ya. Terus, dengan misalnya nih ada orang yang kayak klik link di bawah ini gitu. Contohnya kayak cuman, kalian dapat giveaway kayak gitu-gitu, 10 juta dari Baim Wong kayak gitu. Tapi pertama klik link di bawah ini gitu, terus kalian klik. Nah, dengan kalian klik link itu, peretas ini akan masuk ke dalam akun-akun kalian dan mulai melakukan aksi jahatnya. Udah mulai deh merambah-rambah tuh, ngambil duit, m-banking dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus yang kedua ada ransomware. Jadi ransomware ini adalah serangan yang mengenkripsi data dan minta pembayaran tebusan untuk memulihkannya. Coba di sini di Gfriend pasti sering banget ya, ada temannya atau saudaranya atau bapaknya, ibunya kena hack di Instagram gitu kan. Terus dia minta tebusan. Kayak kalau misalnya mau balik akunnya bayar 5 juta kayak gitu. Pasti pernah kan dengar kayak gitu. Aku sering banget dapat Kak, 2 kali dapat dari BNI minggu lalu. Ya, itu berupa link ya. Itu modusnya apa sih Kak? Boleh di-share dong biar teman-teman yang lain juga tahu nih. Modusnya BNI itu kayak gimana? Apakah mengatasnamakan BNI atau kayak gimana gitu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi ya yang di-hack IG-nya, akun IG-nya pasti dimintai uang tebusan atau teman-temannya itu di DM satu persatu gitu kayak, "Hai," misalnya saya, "Hai Ren," gitu, boleh pinjam uang 300.000 nggak? Boleh pinjam 100 nggak?" Kayak gitu. Itu tuh kalau misalnya kita nggak berhati-hati juga, itu pasti akan kena juga sih, karena kan udah kayak teman dekat ya, teman dekat terus, dia butuh uang langsung aja ditransfer gitu, padahal kita nggak tahu ternyata hackers yang, nge-hack IG teman kita, kayak gitu. Jadi harus berhati-hati juga ya di Gfriend. Terus lanjut ke yang selanjutnya ada malware. Ini perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem dan mencuri data. Ini sama kayak yang di atasnya tadi, dan ini yang keempat. Yang keempat ini adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi serangan cyber dengan cara mengirimkan fake traffic atau lalu lintas palsu ke sistem atau server terus-menerus gitu, secara terus-menerus. Jadi dampaknya server tersebut itu tidak dapat mengatur seluruh traffic. Jadi mengakibatkan down, website down kayak gitu-gitu. Pasti sering banget kan? Nah, terus, jaringan, layanan online, terus website dengan tujuan agar server tersebut itu tidak dapat mengakomodasi traffic atau lalu lintas sehingga website mengalami down dan tidak dapat beroperasi. Itu sering banget kan kalian mungkin lihat websitenya tiba-tiba down, tiba-tiba kok kayak gini, kayak gitu kan. Ini yang bahaya itu bukan cuma menyerang perusahaan kecil aja ya, bahkan perusahaan sekelas pemerintahan pun bisa banget kena dan tidak menutup kemungkinan untuk terkena hal tersebut gitu kan. Ya Kak Natasha, ia mengatasnamakan BNI di info menang hadiah tapi harus klik link buat isi form. Nah ini juga harus berhati-hati ya di Gfriend karena
Apapun pokoknya harus berhati-hati lah, klik link lah, ada spam di email lah, itu harus berhati-hati banget. Untuk Kak Natasha ini udah teredukasi dengan baik ya, kayaknya ya, jadi nggak mungkin udah tahu duluan, jadi nggak asal klik link aja gitu ya. Isi form, oh, ada isi form juga ya. Oke, selanjutnya kita kasih contoh serangan lain nih, yang kayak klik link yang tadi saya bicarakan nih. Ada yang tahu Kredivo nggak? Ini kalau misalnya yang tahu Kredivo ini kayaknya ketahuan banyak cicilan ya. Jadi Kredivo ini adalah aplikasi semacam paylater. Ya, betul nggak sih? Paylater ya, Kredivo itu ya. Oke, jadi Kredivo ini pernah kena serangan phishing. Jadi awalnya ini beberapa pengguna Kredivo itu terjerat setelah menerima panggilan telepon dari orang-orang yang menyamar sebagai perwakilan layanan Kredivo, menjanjikan promosi lah, hadiah lah, terus yang menggiurkan gitulah pokoknya. Mungkin kan kita sebagai orang dapat giveaway, dapat hadiah, itu kan seneng banget ya. Jadi kayak 10 juta, selamat Anda mendapatkan 10 juta. Terus apalagi mengaku atas nama Kredivo lagi, kayak tadi ini Kredivo. 10 juta, 15 juta kan kayak buta mata langsung, dapat banyak uang nih. Apalagi orang yang tidak teredukasi dengan baik gitu kan. Dia nggak tahu nih, kok tiba-tiba dapat segini, langsung deh. Ya udah, gimana syarat-syaratnya gitu. Jadi alih-alih mereka menambah hadiah gitu kan si Kredivo, pelanggan Kredivo ini tadi, mereka kaget karena kok tagihannya tiba-tiba membengkak, tiba-tiba bertambah untuk pembelian yang dilakukan di Bukalapak gitu kan. Jadi ternyata setelah diselidiki, pelaku ini tuh sering menyamar, ini yang tadi hackersnya tadi, sering menyamar sebagai tim layanan pelanggan Kredivo. Terus mereka ini modusnya kirim link web untuk penukaran poin. Nah, karena udah percaya nih, kita udah tergiur nih, pelanggannya udah tergiur karena dapat hadiah, dapat kayak gimana-gimana untuk dengan cara ditukarkan poinnya aja, kayak mudah banget tinggal menukarkan poin dapat 10 juta misalnya gitu. Dikliklah link tersebut, terus ada permintaan untuk memasukkan PIN. Karena kita sudah percaya, ini Kredivo, orang dari Kredivo udah percaya, masukkanlah PIN Kredivo tersebut dan si hackers ini tadi bisa masuk, bisa akses akun-akun pelanggan yang tadi dan melakukan transaksi-transaksi terlarang di toko fiktif di Bukalapak. Itu serem banget sih, tiba-tiba membengkak, tiba-tiba bayangin, kalian udah senang-senang dapat 10 juta dan lain sebagainya, tiba-tiba tagihan kalian yang membengkak di toko fiktif pula. Itu udah sangat-sangat tidak mengenakan ya. Oke, lanjut. Jadi dari kasus Kredivo tadi nih, kita pasti membayangkan nih gimana ya kalau itu terjadi sama diri kita gitu kan. Either itu dari Kredivonya atau dari pelanggannya, sama-sama kayak cemas, galau gitu kan. Pelanggannya kayak, kenapa saya bisa ditipu sama Kredivo? Kredivonya juga kayak, waduh ini kenapa kok bisa datanya bisa bocor ini ya? Apa namanya, data-data pelanggan kami sama-sama galau, resah, dan gelisah gitu ya. Jadi kita perlu sadar bahwa keamanan cyber itu sangat penting sekali dalam bisnis, nggak cuma sangat, tapi sangatnya triple, sangat 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 penting di dalam dunia bisnis. Mmm, jadi cuman memahami berbagai jenis ancamannya kayak tadi, yang tadi saya sebutkan, itu adalah langkah awal yang kritis dalam melindungi bisnis rekan-rekan sekalian, gitu. Jadi dengan pemahaman yang baik, mungkin Anda dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat, ya kan, untuk mengurangi resiko serangan cyber, gitu. Oke, lanjut dari tadi ngomong kasus-kasus terus nih ya, gimana sih pencegahan yang baik nih biar itu semua tuh nggak terjadi sama bisnis kalian atau perseorangan juga bisa. Halo Kak Ramadan, selamat join. Bisa langsung komen-komen di bawah ya, kalau misalnya mau ada yang di-share atau kalian pernah kena virus, phishing, malware, dan lain sebagainya bisa di-share. Biar itu untuk pembelajaran teman-teman juga. Oke? Dari hal yang sederhana aja nih, pencegahan yang baik agar itu semua yang tadi saya sebutkan di atas itu tidak terjadi. Yang pertama adalah pastikan PC atau laptop atau handphone atau apapun itu menggunakan kata sandi atau password yang kuat. Bisa jadi kombinasi besar, kecil, angka, simbol, jangan yang kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau ABCD.
itu kan terlalu gampang ditebak lah ya. Jadi dari hal sederhana seperti itu aja itu udah merupakan pencegahan yang baik agar itu tadi semua tadi itu tidak terjadi gitu ya. Terus yang kedua adalah pembaruan perangkat lunak. Ini perbarui perangkat lunak secara teratur kayak browser, terus sistem operasi antivirus kayak gitu-gitu. Itu diperbarui secara apa ya, teratur lah, berkala gitu ya. Terus yang ketiga adalah pelatihan karyawan. Ini penting banget nih untuk owner-owner bisnis. Di sini ada yang owner bisnis nggak? Ini penting banget untuk melatih karyawannya. Kadang karyawan itu nggak di-briefing dulu gitu. Kayak jangan klik link sembarangan ya. Ini tuh laptop kantor misalnya gitu. Berisi data-data penting. Terus jangan spam dan lain sebagainya. Jangan buka spam email di kantor dan lain sebagainya. Email kantor dan lain sebagainya kayak gitu. Kadang itu karyawan tuh nggak di-briefing kan. Kayak gitu-gitu tuh kadang ada orang yang nggak teredukasi dengan baik, akhirnya ada link sedikit dibuka, ada spam apapun nggak tahu dan lain sebagainya, dibuka kayak gitu kan. Jadi mereka langsung aja klik gitu. Jadi mungkin bisa owner-owner bisnis di sini mengedukasi karyawannya supaya aware juga terhadap pentingnya cyber security ini. Jadi, live ini juga bisa banget nih, live saya di sini hari ini, Digital Solusi, bisa banget di-share ke karyawannya atau berikan edukasi biar mereka memahami ancaman keamanan cyber dan cara menghindari serangan tersebut, gitu. Oke, dan yang terakhir jangan lupa gunakan antivirus, ini yang penting. Jangan lupa gunakan antivirus, karena ancaman di dunia cyber ini semakin banyak ya, seperti yang tadi saya sampaikan ada ransomware, malware, dan teman-temannya. Ini kalau misalnya kita sebutin satu-satu nih 2 minggu nggak bakal selesai gitu ya, kalau menurut saya gitu ya. Jadi ancaman di dunia cyber ini semakin banyak, terus peretasnya makin pinter, orang-orang zaman sekarang itu pinter-pinter ya kan, pinter bohongin orang terutama. Jadi nggak cukup nih cuman Smadaf aja ya, untuk antivirus tuh nggak cukup cuman Smadaf aja gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing tentang, apa namanya, cyber security bisa banget DM kita. Klik DM aja di Digital Solusi ini, klik DM, jangan ragu dan sungkan karena ini tuh investasi jangka panjang ya untuk bisnis kalian gitu. Jadi jangan ragu dan sungkan, langsung DM aja. Gimana ya, caranya biar mengetahui produk yang tepat, antivirus yang tepat untuk, apa namanya, bisnis kita nih gitu, bisa banget sharing. Pasti dibalas sama admin kita, jangan khawatir. Oke guys, kita sudah berapa menit nih saya ngobrol-ngobrol, ngoceh-ngoceh ini? Udah 30 menit ya, boleh banget nih sharing-sharing di komen ya, atau semisal ada pertanyaan bisa di komen juga, saya buka sesi pertanyaan, sesi ngobrol-ngobrolnya. Bisa sharing juga apakah kalian pernah kena phishing, kena ransomware, berupa ancaman cyber lainnya, apakah pernah atau ibu bapaknya, atau siapa-siapanya lah yang kenal-kenal. Bisa banget di-share biar jadi edukasi juga buat kita ya. Oke, boleh banget di-share untuk pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Saya buka 3 sampai 5 ya, karena ini waktunya sudah mepet juga. Yuk, boleh banget di-share. Oke, ini tadi ada berapa nih? 20-an orang nih yang nonton nih, apakah ada pertanyaan? Boleh banget atau mau sharing-sharing nih soal pernah nggak kalian kena virus dan lain sebagainya, bisa banget. Oke, ada dari Kak Tian. Sore Kak, karena aku juga belum tahu ya kebutuhannya lalu bagaimana cara mengevaluasi tingkat keamanan cyber di bisnis kita, soalnya mikir profit aja bingung. Ini ada lagi ancaman, iya betul banget. Oke, sore Kak Tian. Untuk mengevaluasi, apa tadi, tingkat keamanan cyber di bisnis kita ya. Jadi, mungkin bisa, ini tuh langkah penting gitu ya, dalam memastikan bahwa sistem IT dan data itu terlindungi dengan baik. Jadi, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengevaluasi tingkat keamanan cyber, itu mungkin menurut saya ya, itu melakukan audit keamanan cyber secara berkala. Jadi, bisa untuk mengevaluasi kelemahan sistem dan menentukan nih tindakan apa yang perlu diambil untuk hal tersebut gitu ya.
Terus, mungkin apalagi ya, ya itu tadi yang saya utarakan sebelumnya, praktik keamanan cyber yang baik. Nah, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, terus memperbaharui perangkat lunak, terus, apalagi tadi membatasi akses ke data sensitif-sensitif, kayak gitu. Terus lanjut ya, apakah sudah jelas, Kak Tian? Waduh, ini banyak banget ya ternyata yang bertanya. DigiFriend sangat antusias gitu ya, senang saya kalau antusias tuh. Oke, dari Kak Ramadan, bagaimana sih Kak tanda-tanda sistem perusahaan itu diserang secara cyber? Oke, jadi mungkin tanda-tanda sistem perusahaan itu diserang secara cyber, mungkin bisa ada spam atau spam email dan lain sebagainya. Karena kan biasanya kalau misalnya hackers tuh kan kayak pasti, apa ya, ngelihat nih perusahaannya kayak gimana nih, celah-celahnya nih gimana dan lain sebagainya. Misalnya kita lemahnya kita sering buka spam email, karena kan kebanyakan email-email masuknya lewat spam gitu kan. Kita, sering banget buka spam email, terus mereka biasanya kirimnya melalui spam email kayak gitu. Jadi sering kita buka spamnya, akhirnya kenalah di situ, kayak gitu. Berarti itu udah, apa ya, red flag kok, red flag. Udah mulai harus berhati-hati gitu kalau seperti itu. Selanjutnya ada, sebentar, Kak Fabio. Kak Fabio nih. Kak mau tanya apa saja hal mendasar yang perlu diketahui tentang keamanan cyber? Oke, hal mendasar yang perlu diketahui tentang keamanan cyber gitu ya. Buat saya pribadi, itu tadi ya, balik lagi, selalu gunakan password dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol, kayak gitu ya. Jadi, jangan ABCD, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, itu kurang ya menurut saya nih. Jadi, sebagai user internet yang awam, saya juga user internet yang nggak terlalu tahu sistem gitu ya, tentang technically gitu kan. Ini, menurut saya seperti itu, gunakan password dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, seperti itu tadi. Terus ini nih yang paling harus ditanamkan, selektif dengan mode WiFi yang dipilih. Jadi kan kita tuh kadang-kadang ke coffee shop, bandara, atau tempat-tempat umum lainnya, itu kita tuh WiFi-nya apa Kak, password WiFi-nya apa Kak, itu harus selektif juga. Mmm, Mereka itu juga pihak ketiga kan, yang berpeluang untuk mengakses data maupun informasi yang kita telusuri di internet gitu kan. Jadi kita harus selektif juga atas hal tersebut, kayak gitu sih menurut saya ya, Kak Fabio. Terus selanjutnya ada dari Kak Natasha. Wah, Kak Natasha nih aktif ya dari tadi di komen, senang saya nih kalau ada yang aktif. Kak mau tanya, apakah setiap hacker ini pola nipunya sama? Oke, menurut saya pribadi, lagi-lagi menurut saya, bermacam-macam nih kayaknya, tapi sepertinya kalau technically para hacker tuh juga banyak melakukan hal yang sama gitu ya, Kak Natasha. Betul ya Kak Natasha tadi, Kak Natasha? Mmm, Bisa jadi mereka itu melakukan dengan cara menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah gitu kan, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya, yang disusupi gitu. Nah, biasanya ini hacker ini melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia gitu sih. Jadi, menurut saya technically pasti hacker juga sama, motifnya juga sama, seperti yang tadi saya katakan, finansial ya, semuanya motifnya itu finansial. Jadi menurut saya polanya ya seperti itu aja. Mmm, ada juga nih hacker yang biasanya ini, melakukan cuman biar tertantang aja untuk nyoba keahliannya aja. Kayak, "Bisa nggak ya aku menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi?" Jadi mungkin sama, tergantung dengan motif masing-masing hacker itu sendiri, gitu Kak Natasha. Terus, oke, ini saya buka 2 pertanyaan lagi. Satu pertanyaan karena ini udah hampir jam 4, waktunya sudah mepet. Dari Kak Konita nih,
Kamu mau nanya para pelaku cybercrime ini bakal bisa ditindak hukum nggak sih? Nah, ini yang saya ini ya, kurang ya, maksudnya kurang kurang tahu dan kebanyakan memang untuk, apa namanya, pelaku cybercrime ini tuh kurang nih hukum di Indonesia ini yang lemah gitu ya, atau lemah. Jadi pelaku cybercrime ini belum seluruhnya dapat diproses hukum, kayak gitu. Jadi karena lemahnya sistem perundang-undangan cyber di Indonesia dan terbatasnya tenaga ahli yang dimiliki untuk menangani kasus tersebut, gitu sih. Jadi menurut saya kayaknya saya nggak pernah sih lihat, maksudnya kayak dari pemerintah pun nggak ada yang kayak, "Ayo galakkan jangan sampai apa namanya, kena cybercrime," kayak gitu-gitu, itu jarang sih. Makanya kita harus mengedukasi kayak gitu. Oke, apa aja sih, Kak, dari Kak Ramadan? Ya, pertanyaan terakhir ya, apa aja sih langkah konkret yang bisa dilakukan perusahaan untuk serangan cyber gitu ya. Jadi itu tadi, seperti yang saya katakan tadi, wah ini kayaknya Kak Ramadan nimbrungnya di tengah-tengah nih ya. Jadi, gimana sih cara mencegahnya? Langkah konkret yang bisa dilakukan perusahaan, ya ini satu-satunya adalah pertama pertama yang, bisa kita lakukan adalah pasang antivirus. Ini sangat membantu sekali karena dia bisa monitoring, dia bisa karena kan sekarang teknologi semakin canggih dan semakin pintar ya daripada manusia gitu. Jadi, pasang antivirus, terus nanti pasti akan, apa namanya, mereka itu mencegah mereka lagi, si antivirus ini mencegah, apa namanya, eee, cybercrime di luar sana yang mau masuk ke dalam perusahaan kami, yang perusahaan kita, yang mau menyusup kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah pasang antivirus, gitu. Oke, Kak Natasha, wah jadi semakin kita update info terbaru, semakin kita paham polanya, betul. Jadi kita harus apa namanya, memberikan edukasi juga terhadap orang-orang yang awam juga tentang hal cyber security ini, terus, selalu update informasi, kalau bisa teruslah pantau terus informasi-informasi mengenai cyber security ini. Aduh, oke, karena waktunya sudah mepet ya guys, jadi mungkin kalau yang baru join nanti jangan khawatir ya, nanti live ini bakal di-share kok, tenang aja, jangan khawatir apa namanya, ketinggalan atau lain sebagainya. Maaf. Jadi, kesimpulannya pada hari ini adalah perlu dipahami bahwa mengamankan bisnis Anda, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, dari serangan cyber bukanlah beban finansial tambahan. Jadi melainkan investasi yang sangat berharga untuk melindungi bisnis rekan-rekan sekalian, gitu. Jadi kalau misalnya masih bingung nih mulainya, dari mana ya, harus ngapain dulu ya, kayak gitu. Bisa banget konsultasi dengan kami, nanti bisa by DM Instagram DM, bisa konsultasi dengan kami, "Kak, gimana ya mulainya awalnya untuk, apa namanya, cyber security di kantor kami gitu, keamanan cyber di kantor kami tuh mulainya dari mana gitu. Bisa DM kami, pasti nanti admin kami akan bantuin rekan-rekan sekalian, jangan khawatir, bisa banget. Jadi langsung aja DM di Digital Solusi gitu. Oke, terima kasih atas partisipasinya di sela kegiatan yang padat ini ya, walaupun besok weekend, tapi teman-teman semua masih semangat untuk belajar tentang cyber security ini gitu. Mari kita bersama-sama melindungi keamanan bisnis kita dengan mempersiapkan tindakan pencegahan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya ada yang sedih atau terlambat tadi ya, join di live kita pada sore hari ini, tenang, nanti live ini akan kita upload, jadi kalian bisa menonton ulang, kayak gitu. Oke, terima kasih DigiFriends semuanya yang udah nonton. Berapa orang nih total nih? Udah 30 lebih nih, 30 orang yang nonton. Terima kasih banyak, sampai bertemu di acara selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.